Menjadi seorang konten kreator harus paham mengenai algoritma YouTube. Seperti apa itu? Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Huda, tetap di channel Prasmaja TV. Di konten kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan juga tutorial mengenai tab body. Nah, seperti apa sih algoritma itu? Algoritma itu adalah sebuah sistem yang sudah disiapkan oleh YouTube untuk mengembangkan channel kita. Intinya seperti itu. Kita harus memaksimalkan metadata, kita juga harus memaksimalkan konten kita sekreatif mungkin. Nah, tentunya para konten kreator itu punya kreativitas masing-masing. Tetapi di sini kita harus pintar-pintar memilih konten apa yang akan kita buat. Nah, konten tidak syukur membuat konten. Kalau kita hanya syukur membuat konten, konten apa saja, misalkan konten semau kita, ya boleh-boleh saja konten itu semau kita. Tetapi bagi orang biasa seperti kita kan bukan artis. Nah, ini kita butuh sesuatu kreatif yang dimana beda dengan orang lain, yang unik, sehingga orang itu ketika klik video kita, dia viewer itu akan tertarik pada channel kita. Jadi kalau kita membuat sebuah konten yang kurang menarik, maka nanti penonton juga akan bosan melihat video kita. Nah, sebagai orang biasa, kita kan bukan artis ya. Sebagai orang biasa, kita harus memikirkan konten apa yang sekiranya itu menarik untuk orang ataupun dibutuhkan oleh orang. Kalau kita mampu untuk membuat konten yang menarik perhatian orang, contoh komedi, contoh fashion dan lain-lain, maka saya rekomendasikan kalian silakan buat di situ. Tetapi kalau kalian tidak bisa membuat konten unik seperti komedi itu tadi ataupun konten prank dan lain-lain, saya sarankan kalian membuat konten tentang tutorial. Misalkan cara memasak, cara memancing, cara membuat kerajinan, cara membuat video sinematik dan lain-lain. Yang penting tentang tutorial. Nah, ini dua hal ini yang menjadi dasar saya untuk menge-share kepada kalian agar kalian itu paham konten apa sih yang saya bisa, yang di dalam diri kita, seperti itu. Jadi kira-kira kalau kita tidak bisa membuat konten tutorial atau fashion kita ada di kreativitas, membuat dagelan, membuat konten prank, ya silakan buat seunik mungkin. Tapi kalau kalian tidak bisa membuat konten kreator yang seperti itu, membuat kreasi-kreasi prank dan lain-lain, saya sarankan kalian membuat tentang tutorial. Seperti contohnya ini. Saya mampunya membuat sebuah tutorial, tapi terkadang saya juga membuat sebuah komedi. Tetapi karena saya tidak punya tim saya sudah tidak aktif, maka dari situ Prasmaja TV akan dialihkan sebagai konten tutorial atau membahas tentang edukasi seperti itu. Kalau mungkin channel ini dulu adalah konten tutorial tentang pramuka, karena basic saya sebagai seorang pramuka, jadi saya membuat konten tentang pramuka. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita mampu membuat konten yang basicnya itu komedi ataupun konten yang unik, silakan kalian membuat. Tapi kalau kalian tidak mampu, saya sarankan kalian membuat konten seperti tutorial dan lain-lain. Tapi itu kembali kepada basic kita masing-masing loh ya. Jadi kita itu mampunya apa gitu loh. Kalau saya kan dulu mampunya tentang pramuka, tutorial tentang pramuka. Jadi kembali ke basic kita. Kalau kita suka mancing, ya silakan buat konten mancing. Kalau kita suka masak, silakan buat konten masak. Jadi konten itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, ini ya perlu kalian tahu. Jadi biar enak kalau kita nanti ngonten itu sesuai dengan hobi kita. Jadi kita tidak tidak terbebani oleh konten itu. Jadi gitu. Oke,